Ya, lihat di situ poin yang berapa? Poin 11. Ya, baca. Iya, baca ayat-ayatnya bergilir dari belakang. Iya, baca dengan suara yang keras. Ya, Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah cahaya dunia dan kabar gembira dan menumpang segala yang ada dari Tuhan. Dia memiliki kuasa dan setelah dia selesai yang dosa, dia diberi makanan yang berasa di tempat yang tinggi. Demikian yang kedua. Levi Mazmur 103 ayat 19. Ya, terus yang lainnya baca, ikutin alur. Matius 10 29 sampai 31. Markus baca dengan suara yang lantang. Lalu ikut semua. Ayo baca. Suara besar. Matius berapa itu? Iya, sampai 31. Baca dengan suara yang lantang. Ya, lanjut. Tuhan itu adil dalam segala-galanya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya, lanjut. Yang sudah dapat Mazmur 104 ayat 24. Cepat. Yesaya 28 ayat 9. Jadi apa karya pemeliharaan Allah? Yang pertama, karya pemeliharaan Allah ialah Allah memelihara dan memerintah seluruh makhluknya dan semua perbuatannya dengan amat kudus, hikmat dan kuasa. Berdasarkan ayat referensi tadi. Jadi dari Ibrani 1 ayat 3 itu karya-karya pemeliharaan Allah ialah Ia memelihara. Kemudian yang B itu Mazmur 103 ayat 19, Matius 10 29 sampai 31 itu dan memerintah seluruh makhluknya dan semua perbuatannya. C itu Mazmur 145 ayat 17 dengan amat kudus, hikmat dan kuasa. Jadi ayat-ayat tadi itu dia berurutan ya. B itu adalah dan memerintah seluruh makhluknya dan semua perbuatannya. Ya, itu B. Yang C itu dengan amat kudus. D, hikmat dan kuasa. Lihat ayat-ayat tadi itu. Jadi Allah memelihara seluruh semesta ini, mengatur musim, waktu, cuaca, ritme hidup. Coba Anda bayangkan,
matahari tidak bersinar, hujan terus, apa yang jadi? Jadi harus ada satu pribadi yang disebut Allah yang divine, yang mengatur ritme hidup, dia mengatur. Sebab kalau dia tidak mengatur ritme hidup, dia mengatur seluruh tatanan dan ciptaannya, maka chaos. Coba Anda bayangkan rotasi planet. Dia berputar pada, dia punya planet-planet itu, dia berputar. Dan kalau planet itu tidak berputar pada elipsnya bagaimana? Nah, terjadi tabrakan di tata surya. Bayangkan kalau Bumi, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Saturnus, Pluto, dia tidak berputar pada tempatnya, maka chaos di tata surya, seluruh tatanan hancur. Itu makanya Allah mencipta. Itulah sebabnya dari situ muncul kata Bapa. Kata Bapa itu source, sumber. Yang kedua sustainer atau penopang, katakan penopang. Penopang, sustainer dari segala sesuatu. Yang kedua sumber dari segala sesuatu. Nah, dia cipta, maka dia juga yang mengatur ritme hidup manusia. Jadi ada tatanan, harus ada pribadi yang ilahi, yang divine, yang disebut God, yang disebut Allah yang kita kenal. Tuhan Allah itu harus mengatur ritme hidup manusia. Sebab kalau dia tidak mengatur ritme hidup manusia, maka rusak, binasa. Dia mengatur ciptaan. Oke, yang berikut. Apa tindakan pemeliharaan yang Allah laksanakan terhadap manusia ketika keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan? Ya, silakan baca 2 ayat itu kemudian berikan jawaban Anda. Satu ayat lagi. Kejadian 2 ayat 17, suara besar. Ya, baca 2 ayat itu. Ya, baca 2 ayat itu kemudian berikan pendapat dan berikan gagasan. Apa tindakan pemeliharaan yang Allah laksanakan terhadap manusia ketika keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan? Nah, itu lihat di situ. Galatia 3:12, B Kejadian 12 ayat 7. Ya, baca situ lalu bikin gagasan. Ayatnya pendek sudah ada. Ayatnya jawabannya enggak keluar dari ayat. Jawabannya di ayat itu, tapi Anda harus berikan gagasannya. Inti dari ayat itu apa? Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kejadian 2 ayat 17. Baca di situ. Itu jawabannya ada di situ. Jadi ayat yang diberikan itu jawabannya di situ. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakan buahnya pastilah engkau
mati. Jadi jawabannya apa di situ? Tulis. Lalu masing-masing memberikan pendapat argumennya di situ. Gampang itu.